Oke, mari saya minta dibuka surat 3 ya, Ali Imran ayat 154 ya, tapi langsung aja Pak Sabar yang katakanlah Muhammad yang di tengah-tengahnya ya. Baik. 154 silakan. Surat Ali Imran ayat 154. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Sebentar, terus. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Baik, Allah jadi Maha mengetahui isi hati. baik, jadi gini ya, poin di ayat surat Ali Imran ayat 154 itu kan, katakanlah Muhammad, meskipun kita ada di rumah, meskipun kita bersembunyi, meskipun kita kemanapun kita berlari, tetapi ketika misalnya memang Allah sudah tetapkan bahwa dia itu takdirnya akan mati terbunuh, maka bagaimana caranya itu pasti dia keluar atau pasti akan benar-benar dibuat Allah tidak akan bisa lepas dari ketetapan Allah. Padahal saya mau nanya ya, pertanyaannya, kalau kita meyakini ayat ini, sebenarnya kekhawatiran itu perlu nggak, Pak? Harusnya enggak. Kenapa? Benar, kenapa harusnya nggak? Ya karena yaitu kalau kita sembunyi kemanapun, kalau udah waktunya ya pasti akan tiba gitu. Nah, makanya kan sebenarnya yang diperlukan di sini kan sebenarnya sikap akhlak kita kepada ketetapan yang nanti Allah tetapkan kan. Iya. Kesadaran itu yang harus kita sadarkan bahwa ya kalau bukan mau ngapain ini ya? sebentar. Ini siapa ini? Sebentar. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi intinya ketika Allah sudah menetapkan takdir seseorang, mau Bapak Ibu berlari kemanapun, ya tetap nggak akan bisa gitu loh. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau siapa ini? Pak Sabar lagi atau ada Pak Edo nggak apa-apa ya Pak Edo kalau bisa, kalau nggak berisik ya. Jadi intinya yang harus kita sadari adalah seberapa yakin bahwa ketika ketetapan Allah datang terjadi itu ya kita juga nggak bisa menghindar atau lari dari manapun kan. Ya betul, Tat. Jadi intinya kekhawatiran yang kita munculkan itu untuk apa berarti sebenarnya? Manusia, Tat. Iya, maksudnya tuh kan oke lah kalau misalnya kita selama ini belum tahu pemahaman tentang takdir Allah ya, kodo dan kodarnya Allah sih nggak apa-apa ya Pak. Tapi kan kenyataannya bahwa di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Katakanlah Muhammad, meskipun mereka di dalam rumah, kalau memang Allah menetapkan terbunuh, ya terbunuh juga. Maksud Allah di sini kan Allah tuh ingin menguji. Apapun yang nanti Allah tetapkan, suka tidak suka, terima tidak terima, bagaimana sikap kita ketika menerima ketetapan itu. Kan semua itu sebenarnya, ujian apapun itu kan ujung-ujungnya akhlak kita kepada Allah, Pak. Baik, coba surat 9 ayat 51. Silakan. Surat 9 ayat 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya goalnya yang di Allah inginkan itu saat nanti Allah mau menetapkan sesuatu atau memutuskan, goalnya tuh Allah tuh inginnya kita apa, Bapak Ibu? Tawakal. Iya, artinya tuh bertawakal itu kan berarti berserah diri terhadap apapun, berserah diri terhadap apapun yang nanti Allah tetapkan dengan sikap dan akhlak kita saat menerima ketetapan itu. Kan begitu kan, Pak? Betul.
Jadi ya kalau seperti itu, ya mau apa lagi gitu loh. Ya, betul. Lari juga tidak bisa, sembunyi juga tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah perbaiki sikap kita saat ketetapan itu terjadi. Makanya kalau tadi di surat 3 ayat 154 itu kan bawahnya ujungnya Allah hanya ingin menguji apa yang ada dalam hati mereka gitu kan. Dan Allah mengetahui isi hati mereka. Jadi memang yang Allah nilai itu adalah seberapa yakin keyakinan kita terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah nanti tentukan. Nah, manusia itu kan takutnya selalu merasa takut itu karena merasa ketika ketetapan itu misalnya nggak sesuai dengan yang diinginkan atau yang dicita-citakan, itu seakan-akan jadi nggak benar, itu seakan-akan jadi suatu permasalahan. Padahal kalau kita renungkan, kita mau berapa tahun lagi selalu bersikap seperti itu kepada Allah. Jika ada sesuatu yang sesuai, kita bahagia. Tapi ketika misalnya tidak sesuai, kita frustasi. Atau misalnya tidak meyakini tentang ketetapan Allah. Kan begitu yang terjadi. Coba, benar nggak sikap manusia itu seperti itu? Di surat 17 ayat 83. Jadi semua intinya kan ketawakalan kepada Allah. Surat Al-Isra 83. Ya. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Ini Dan sunnatullah kan begitu kan ya? Ya. Setiap manusia ketika diberikan suatu kesenangan, yang anggaplah mengikuti hawa nafsunya, pasti akan menjauhkan diri dari Allah. Pasti akan menjadi sombong. Terus? Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah ini rumus ini di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan hati-hati berarti kan Pak. Artinya terhadap suatu ketetapan yang tidak sesuai, maka kebanyakan orang akan putus asa. Akan merasa hidupnya menderita. Kan itu yang terjadi. Sehingga nanti prasangka dia kepada Allah akan semakin jauh. Keyakinan dia kepada Allah akan semakin terkikis. Nah kan itu yang menjadi masalahnya. Padahal kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, atau saya mau nanya ya Pak Edo. Jadi dasarnya orang putus asa itu kenapa Pak Edo? Tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, tidak sesuai dengan keinginannya dan menganggap bahwa ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginannya, Allah tuh anggaplah tidak baik, Allah tuh tidak mengabulkan doanya. Akhirnya prasangka dia kepada Allah menjauh dari Allah. Otomatis seperti itu. Akhirnya merasa terzolimilah, merasa hidupnya beginilah, begitulah. Kan sebenarnya itu. Padahal semua ujian itu kan ada di dalam hati kita kan. Betul. Kan goalnya itu semua dalam hati kan. Makanya di surat 33 ayat 11, coba Pak silahkan. Surat 33 ayat 11. Al-Ahzab 11. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Berarti kan semuanya kan di situ kan urusannya kan. Iya. Kita beriman dan kafir kan kembali ke dalam hati kita kan Pak. Makanya supaya menguatkan keyakinan itu, balik lagi yang tadi di ayat surat 3 154 itu. Menyadari bahwa ketika ketetapan Allah datang, apapun itu bentuknya, apapun itu hasilnya, maka jangan sampai gagal untuk kita tetap meyakini dan bertawakal kepada Allah saat Allah menguji dengan ketetapan-ketetapannya, khususon yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang sesuai nggak usah dibicarakan lah, orang bisa senang, bahagia. Tapi ketika misalnya Allah memberikan suatu ketetapan yang tidak sesuai dengan keinginannya, kan ini letak ujiannya Pak. Sehingga ini akan terlihat kalau kita beriman dada kita menjadi lapang, tapi kalau kita kurang yakin dengan hal itu dada kita akan menjadi sempit. Nah, coba ya, saya kasih ilustrasi di surat Rum, surat 30, ayat 36-37. 36-37, silakan. Berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya Dan mereka apabila rahmat itu. Sebentar. Ini Pak Edo suaranya kurang ini ya. Coba. Sebentar, diulang.
Dan Nah, apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Oke, kan begitu kan? Tetapi Terus, apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. ini udah real ya. Kita dalam menjalani kehidupan orang udah begini semua kan kondisinya ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, padahal orang putus asa itu kan tidak tahu juga apa yang terjadi ke depannya kan. Betul. Nah, makanya 37-nya Allah jelaskan. Terus, Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. stop dulu. Berarti kan di sini sebenarnya daripada sikap kita berputus asa, mending sikap kita dipakai meyakini janji Allah dengan hal ini kan Pak. Betul, Pak. Tapi bagi orang yang mengerti ya, kalau yang nggak mengerti ya putus asa benar. Menderita ya menderita benar. Betul, Pak. Artinya tuh ketika kita yakin, kan Allah juga gampang nanti melapangkan dan menyempitkan kan sebenarnya. Betul, Pak. Nah coba lanjutannya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Nah, berarti kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, lawan dari kondisi diberikan sesuatu rahmat atau musibah itu, pasti manusia itu ujung-ujungnya cuma dua, berputus asa atau tetap meyakini sesuatu itu dengan janji Allah bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik. Jadi semua itu ujung-ujungnya adalah di masalah keyakinan, di masalah hati kita. Makanya setiap ujian itu kan merupakan goncangan dahsyat ke dalam hati kita masing-masing. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang nggak ingat, kan begitu. Tapi sebenarnya kalau direnungkan lagi, yang tadi ayat di Ali Imran ayat 154, suka tidak suka pun, kita mau lari kemanapun, ketika ketetapan Allah itu terjadi, ya terjadi saja. Mau gimana? Gitu. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi intinya, ternyata memang semakin ke sini itu, memang Al-Quran itu harus benar-benar kita baca, kita pakai, dan kita praktekkan. Kalau enggak, pasti sedikit saja lewat gitu loh. Kita sedih, udah lewat. Sedih, lewat. Makanya ya memang harus terus dikupas dan harus terus dijalani dan dipraktekkan. Sampai pada titik menjadi jiwa, kalau Pak Guru sampaikan kan, menjadi suatu kebiasaan, akhirnya apapun nanti kejadian yang menimpa tuh ya sudah gitu loh. Sudah ketetapan. Betul, dan sebenarnya kan yang menjadi masalah itu, target iblis itu kan memang biar orang itu tidak yakin kepada Allah, sikapnya pasti harus berputus asa. Nah, awalnya orang berputus asa itu kan biasanya diawali dari mengeluh, sedih gitu kan. Dan memang digiringnya pelan-pelan ke sana, Pak. Yang penting buat iblis adalah jangan sampai Allah itu menurunkan rahmatnya. Kan kita masuk surga juga bukan karena kita pinter atau kita kaya atau kita punya kemampuan apapun atau pahala kita, ibadah kita yang luar biasa. Iya, bukan. Masuk surga pun karena rahmat Allah. Nah, sedangkan kalau kita sudah berputus asa dari rahmat Allah, berarti kan sebenarnya kalau dibalik ya kita nggak akan masuk surga kan, Pak? Betul, Pak. Jadi hati-hati, memang kebanyakan manusia, termasuk kita mungkin semua, ketika diberikan suatu ujian atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita ujungnya sedih. Setelah sedih akhirnya jadi putus asa. Terus akhirnya tidak yakin kepada janji-janji Allah. Ya sudah, kalau begitu ujung-ujungnya termasuk orang-orang yang kafir. Coba aja di surat 15 ayat 56. Silakan. Surat 15 ayat 56. Surat Al-Hijr ayat 56. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Akhirnya ketika kita sesat, efeknya apa Pak di dalam menjalin kehidupan? Lewat dari rahmat Allah, tidak ada rahmat Allah. Nggak, cirinya ketika kita sesat, kayak misalnya gini lah, Pak Edo masuk suatu kota, terus Pak Edo nggak tahu alamatnya, akhirnya jadi apa Pak? Jadi Bingung kan? bingung. Nggak kemana-mana. Ya itu. Bingung, jauh dari rahmat Allah, terus hidup mau apa kalau begitu kan? Malah ngikuti nafsu setan ya. Ya intinya makanya yang harus kita jalani itu adalah
sesadar, secepat apa kita menyadari bahwa ketika iblis menggiring kita ke arah keputusasaan atau kebinasaan, itu kita langsung sadar. Ya, bahwa yang pertama adalah menyadari dulu bahwa semua terjadi ketika Allah menetapkan sesuatu, kita nggak bisa lari. Yang kedua, sikap Allah memberikan suatu ketetapan itu ternyata hanya ingin menguji apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita tetap ikhlas, yakin kepada apa yang Allah tetapkan, atau malah jadi sedih, putus asa, gitu kan, mengeluh. Itu kan ciri-ciri ke arah ke sana sebenarnya, Pak. Pokoknya kalau apapun yang terjadi kepada Bapak Ibu, tolong dikuatkan itu cuma satu aja. Menguatkan diri untuk meyakini bahwa ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Ini kan secara teori kata-kata kan seringnya meyakini bahwa ketetapan Allah yang terbaik, tapi hatinya juga harus diperbaiki untuk meyakini itu. Nah, caranya supaya hati kita baik yang sesuai dengan pelajaran yang kemarin di surat Al-Baqarah 112. Jadi sering-seringlah Bapak Ibu melakukan itu. Surat 2 ayat 112. Surat Al-Baqarah 112 ayat 2. Tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi semua itu yang Bapak Ibu lakukan, ayo secepatnya berserah diri. Berserah diri secara rohani ya, secara jiwanya ya. Tapi kalau jasmaninya tetap ikhtiar lah. Berikhtiar semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Tapi diri kita, jiwa kita diserahkan benar-benar keinginan kita tuh kepada Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Kalau kata-kata doanya tuh yang saya rasakan tuh tinggal, ya Allah tolong atur hidup saya dan berikan saya selalu keridhaan di dalam menerima ketetapan-Mu. Sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu, insya Allah akan jadi semakin enak. Atau kemarin pelajaran dari Pak Guru tuh, ya Allah mohonlah bimbing kami agar kami selalu berada di jalan yang lurus. Kan begitu kan? Tugas kita memohon di jalan yang lurus, maka agar Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus, berarti sikap kita, niat kita harus benar-benar lillahi ta'ala berserah diri kepada apapun yang Allah tetapkan. Sudah, terus dijalani, nanti iblis selewengkan lagi, terus istiqomah balik lagi, terus akhirnya menjadi jiwa. Ya sudah, akhirnya Bapak Ibu akan selalu dibimbing Allah. Dan memang kan betul, dan memang kan kita tuh jangan sampai berputus asa dari memohon terus kepada Allah kan. Karena kalau misalnya kita memang diperintahkan untuk selalu memohon terus kepada Allah, ya memang agar kita terus-terusan, coba ya di surat 41 ayat 49 coba. Surat 41 ayat 49. Surat Fussilat ayat 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan. Dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Nah, jadi kita wajib terus memohon kepada Allah, ya kalau bisa terus menerus. Tapi niat memohon itu, mohonnya adalah agar kita selalu di jalan yang lurus, gitu loh Pak. Supaya nanti pada saat kita mau collab atau misalnya hati kita lagi turun atau down, itu nanti Allah secepatnya membalikan lagi. Allah secepatnya meluruskan lagi, gitu loh. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya apapun alasannya yang namanya putus asa itu pasti salah. Putus asa itu kan tidak meyakini bahwa janji-janji Allah dan tidak bisa menerima apa yang Allah tetapkan. Kan sebenarnya dosa terbesar itu ketika kita tidak taat kepada Allah kan Pak? Betul. Nah, iblis saja ibadahnya luar biasa gara-gara nggak taat ya akhirnya keluar kan? Ya, jadi Bapak Ibu yang penting kita tetap ikhtiar, istiqomah tapi hati-hati. Ketika ada ketetapan Allah terus kita tidak bisa menerima, itu menurut saya dosa yang paling besar. Karena kita diciptakan memang untuk taat kepada Allah. Akhirnya ketika tidak taat kan malah menjadi masalah kita kepada Allah. Jadi jangan sampai ibadah yang Bapak Ibu lakukan sudah bertahun-tahun kita juga melakukan gara-gara tidak taat kepada Allah, akhirnya ya menjadi sia-sia kan semuanya. Nah, caranya adalah meyakini, memahami, terus mulai mempraktekkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'annya dan jalani hidup itu.
suka nggak suka dengan kejadian yang enak ataupun tidak enak, karena itu suatu ketetapan. Dan jangan coba-coba berusaha untuk melarikan diri atau menghindar dari ketetapan Allah, karena memang kita tidak akan pernah bisa. Betul, Ustaz. Baik, jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Ustaz. intinya, ayo kita sama-sama perbaiki. Saya pun begitu. Mudah-mudahan semakin lama kita bisa semakin benar-benar paham tentang Al-Quran. Tanya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, padahal kalau kita sebagai manusia yang dikatakan beriman, setiap kali kita kan sholat membaca Al-Fatihah di surat 6 ya, Ustaz ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Selalu memohon kebaikan, selalu memohon kebaikan. Tapi banyak dari mereka juga hanya membaca saja tapi tidak memahami, Ustaz ya. Jadi kayak gini. belok lagi. Baik. Masalahnya kebaikan menurut manusia itu versinya kan menurut keinginannya. Oh iya, betul. Coba orang Bapak Ibu pusing itu kan misalnya, ya Allah kabulkanlah doa saya misalnya, atau ya Allah berikanlah saya rezeki misalnya ya. Ketika misalnya doanya dipending Allah, atau ketika rezekinya misalnya anggaplah disempitkan Allah, kan itu menganggap sesuatu yang tidak baik masalahnya Pak. Karena tolak ukur baik atau tidak secara manusia itu biasanya menurut apa yang dia inginkan, kan begitu sebenarnya. Padahal kalau Allah masih tetapkan rezeki, misalnya kita masih sempit atau lapang, kan tetap itu yang terbaik sebenarnya. Nah, pemahaman ini, keyakinan inilah yang harus sebenarnya dibangun. Artinya kita berdoa saja, tapi ketika belum dikabulkan, sejauh mana prasangka kita atau keyakinan kita kepada Allah, tetap baik masalahnya. Cuman karena kita tidak mengerti, kan begitu kan? Karena kita tidak tahu, seakan-akan itu tidak baik. Sebenarnya apapun yang Allah tetapkan kan sebenarnya pasti baik. Nah, tinggal sekarang keyakinan itu sejauh mana. Kan sering kan banyak yang terjadi, misalnya kita berdoa lah, anggaplah misalnya ya saya mau naik pesawat misalnya, tiba-tiba ketinggalan. Kan kadang-kadang kok gini ya, kok padahal saya udah berusaha pagi. Nah, akhirnya tiba-tiba menyesal dan lain-lain, sejam kemudian meledak misalnya di udara pesawatnya. Kan akhirnya jadi, oh iya ya, ternyata Allah menyelamatkan. Nah, karena ketidaktahuan kita aja menganggap ketetapan-ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu seakan-akan tidak baik. Sebenarnya kan baik semua ketika Allah menetapkan itu. Nah, fungsinya Al-Quran, pembelajaran Al-Quran itu kan menyadari, merubah mindset kita terhadap sikap kita pada ketetapan yang Allah tetapkan. Jadi semua ketetapan Allah, semua izin Allah itu pasti baik. Cuman karena kita nggak mengerti, gitu kan, baiknya di mana, kadang-kadang itu menganggap tidak baik. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, cirinya orang yang bertakwa itu salah satu poinnya adalah yang pertama, beriman kepada yang gaib, meyakini sesuatu meskipun kita belum tahu. Belum tahunya apa? Saya nggak tahu ini baik atau tidak. Tapi yang saya tahu adalah ketika Allah mengizinkan kejadian, harusnya itu pasti baik. Nah, ini memang perlu latihan, perlu meningkatkan keyakinan. Itu ya, Pak Edo ya. Jadi ketika misalnya kita mohon jalan yang lurus, tapi kok hidup saya begini-begini aja. Nah, sebenarnya itu tuh baik, cuman karena kita nggak ngerti aja kan. Nggak mau terima, ya. Iya. Dan orang kan biasanya menganggap baik atau tidak itu berdasarkan versi keinginan dan nafsu dia masalahnya. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Intinya semakin kita harusnya memahami kehidupan ini, ya suka nggak suka, terima nggak terima, ayo. Yang paling utama itu adalah akhlak kita di dalam menjalani kehidupan kepada Allah, bersikap seperti apa supaya Allah itu tetap ridho dalam kondisi susah atau senang menurut versi kita ya. Kalau dari Allah semua itu namanya pembelajaran, nggak ada susah dan senang. Nah, tinggal bagaimana meyakini itu dan memahami. Ternyata cuma satu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pelajaran dari Allah, ya sabar dan bertakwa. Menjalani dengan kesabaran dan taat terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan. Insya Allah kalau Bapak Ibu begitu, istiqomah dan selalu mohon di jalan yang lurus, ya udah, insya Allah selamatlah di dalam menjalani kehidupan. Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, maaf kalau ada kata-kata saya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.